Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Muhammad Yahya Arwiyah selaku dosen pengampu, juga rekan-rekan saya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika, Tantangan, dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah di Masa Depan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Fikri Atullah, yang kedua ada saya sendiri Sultan Mujab Jabar, yang ketiga ada Rizky Fatur Rahman Arya Permana, yang keempat ada Aurora Fortuna Naulisi Barani, yang terakhir ada Bogo Putra Lisan. Dinamika Pancasila. Cikal bakal lahirnya Pancasila diawali dari adanya sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar negara. Terdapat 3 tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, isi dari Piagam Jakarta ditentukan atau diresmikan sebagai dasar negara, yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada perubahan pada Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dikarenakan ada golongan timur yang tidak setuju atau keberatan karena memandang bahwa sila pertama itu condong kepada satu agama saja. Dan untuk menjaga keseimbangan di dalam negara Indonesia, maka Pancasila sila pertama diubah menjadi ketuhanan Maha Esa. Dan untuk mendalami materi dengan judul Dinamika, Tantangan dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah di Masa Depan, kami telah melakukan penelitian berupa wawancara kepada sejumlah generasi muda, dan kami memfokuskan materi ini pada generasi muda dikarenakan generasi muda ialah generasi milenial yang nantinya akan melaksanakan atau melanjutkan estafet kepemimpinan dan akan melanjutkan cita-cita Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia guna mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, adapun pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber yaitu sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, mengapa Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Pertanyaan yang kedua, apa pendapat Anda mengenai tantangan terhadap Pancasila di era globalisasi? Wawancara pertama kami lakukan kepada saudari Esther Rizky Safira Silaban dari jurusan Administrasi Bisnis Universitas Telkom. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah karena Pancasila merupakan dasar negara yang dibuat berdasarkan budaya-budaya dan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung gagasan serta gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar dari segala kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sehingga fungsi dan tujuan Pancasila adalah untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah, dengan adanya arus globalisasi ini, kita perlu lebih berhati-hati dalam berperilaku agar mentalitas bangsa Indonesia tidak rusak dan tetap berpedoman pada Pancasila. Kita harus melikuidasi budaya-budaya baru, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekulerisme, pragmatisme, dan hedonisme. Hal ini agar bangsa Indonesia tetap berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengatasi masalah ini tidaklah mudah, semua lapisan harus berpartisipasi di dalamnya. Baik pemerintah maupun rakyat harus memiliki nilai-nilai Pancasila yang tertanam di dalam diri mereka, seperti memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila, agar semua masyarakat masih ingat perilaku seperti apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya Muhammad Fikri Atala akan memaparkan hasil wawancara dari narasumber kedua dan ketiga.
Untuk narasumber kedua, atas nama Cecilia Nadeline Siregar dari jurusan Akuntansi Universitas Telkom. Jawaban pertama, Cecilia menjawab bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Dengan ini menyatakan bahwa betapapun lemahnya pemerintah oleh suatu rezim, Pancasila tetap bertahan sebagai ideologi bangsa dan tak dapat tergantikan. Untuk jawaban kedua, Cecilia menjawab, globalisasi mungkin membawa dampak baik, tetapi tak dipungkiri bahwa dampak buruk pun ikut menyertai. Pada era globalisasi sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia dengan cara meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap ideologi yang masuk. Dan kata lain, Indonesia harus cermat dalam menyeleksi berbagai kebudayaan yang masuk agar nilai-nilai luhur yang telah lama ada dan berkembang di Indonesia tak terlupakan dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya narasumber ketiga atas nama Aurelia Lucitri FP, jurusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Aurelia menjawab pertanyaan pertama bahwa Pancasila berisi nilai-nilai yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan mempertimbangkan berbagai keadaan yang dialami masyarakat Indonesia, mulai dari zaman kerajaan sampai kolonialisme, sehingga sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti nilai gotong royong, kebebasan, yang pada saat era kolonialisme nilai ini selalu dilanggar, serta kekeluargaan serta agama. Untuk jawaban kedua, Aurelia menjawab bahwa tantangan implementasi di dalam masyarakat mengenai Pancasila adalah semakin kurang disadari dan dihayati, yang mana seharusnya Pancasila menjadi pedoman dalam menghadapi arus budaya dari luar karena Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya narasumber keempat, Teresia Kriskinanti, jurusan Bimbingan dan Konseling dari Universitas Sanata Dharma. Dia mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan unsur fundamental dalam membentuk identitas negara Republik Indonesia. Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa, karena Pancasila memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi yang dijalankan oleh pemerintah haruslah didasarkan pada Pancasila, yang berarti Pancasila sebagai acuan dalam berkehidupan bangsa Indonesia. Maka pentingnya Pancasila ada dalam kajian sejarah agar perjuangan para pahlawan untuk membentuk identitas bangsa Indonesia akan selalu menjadi perjanjian luhur dan kekal. Untuk pertanyaan kedua, dari narasumber 4, Teresia Kristinanti, jurusan Bimbingan Konseling dari Universitas Sanata Dharma, mengungkapkan bahwa tantangan terhadap Pancasila di era globalisasi terlihat ketika banyak anak kecil ataupun anak muda yang kurang dan bahkan tidak hafal dengan sila-sila di dalam Pancasila. Mirisnya, karena tuntutan zaman dan digitalisasi, Pancasila seolah tidak dianggap keberadaan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Padahal nilai-nilai Pancasila tidak hanya sekedar untuk dihafal dan digaungkan pada upacara bendera saja. Lebih dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya dihayati dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Narasumber 5, Putri Papuana Melanie Sipijai, jurusan Communication Study dari Diablo Valley College. Dia mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia yang urgensinya sangat penting dan harus dihargai. Kita tahu bahwa kehadiran Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidaklah mudah. Banyak perjuangan para pahlawan yang dikorbankan untuk mencapai titik ini. Maka dari itu, masyarakat dan bangsa Indonesia haruslah bersatu dan memegang pilar yang sama, yaitu Pancasila. Untuk pertanyaan kedua, era globalisasi membawa peradaban bangsa Indonesia berkembang dengan pesat, serta menimbulkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Hal tersebut tentu membawa masuk budaya-budaya luar yang tentu dapat menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia haruslah cermat dalam menyeleksi setiap budaya yang masuk dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai penuntun masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dijadikan acuan untuk menentukan hal-hal yang baik atau buruk, adil atau tidak, dan menuntun masyarakat mencapai pada kesejahteraan. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang telah melekat dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi bukti bahwa nilai-nilai tersebut cocok untuk dijadikan dasar dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian,
pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi suatu perisai bagi bangsa untuk menghindari ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian, yang kedua adalah Pancasila sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Nilai-nilai yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa di dalam Pancasila merupakan sebuah keputusan final yang tidak dapat ditawar. Sehingga, segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila ataupun kehadiran pihak-pihak yang ingin menggeser kedudukan Pancasila harus dengan tegas ditindaklanjuti dan dihilangkan keberadaannya, agar norma dan nilai yang telah ada dan berkembang tidak hilang dimakan massa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur dan kata. Terima kasih.